kita akan melihat dua tempat belanja yang sudah jadi bagian dari hidup kita, pasar tradisional dan swalayan. Keduanya sama-sama menyediakan kebutuhan, tapi suasana dan tantangannya sangat berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang terus berupaya menjaga ketahanan pangan agar pasokan tetap stabil bagi seluruh masyarakat. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, bencana alam yang sedang melanda beberapa bagian wilayah yang ada di Indonesia membuat distribusi pangan menjadi lebih rumit. Oke Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya nih Pak. Kita mau wawancara mengenai ketahanan pangan. Nah, kita dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa ya? Sa'rudin. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih mengenai ketersediaan pangan yang Bapak jual. Nah, seberapa mudah sih Pak dapat pasokan barang dagangan tiap hari? Sebenarnya kalau pasokan sih ya ada aja sih. Kalau pasokan, nah, cuman kan kalau sekarang itu kan karena terbentur dengan adanya pangan membuat MBG itu, jadi yang otomatis pangan itu kan dibagi ya sembagi itu dari bandarnya gitu. Jadi kalau sekarang sih cari barang-barang itu agak susah. Akhir-akhir ini munculnya fenomena MBG, makan bergizi gratis, juga ikut memberi tekanan tambahan. Dampaknya mulai terasa di pasar tradisional. Para pedagang mengeluhkan stok yang datang lebih sedikit. Beberapa barang lebih cepat habis dan harga menjadi lebih sulit diprediksi. Pertanyaan selanjutnya tentang keterjangkauan nih Pak. Apakah masyarakat sekitar sini tuh mampu membeli barang yang Bapak jual? Ya kalau mampu sih mampu, karena itu kan faktor kebutuhan juga sih ya, karena pangan sih ya. Jadi kalau umpamanya biasanya belanja itu ukurnya 1 kilo, kalau lagi mahal ya bisa dikurangin nggak tahu setengah kilo, nggak tahu seperempat gitu. Karena pasokannya kan sekarang kan lagi pada mahal. Berarti biasanya terjangkau tapi harganya kadang berubah-ubah ya Pak? Kalau barang-barang kayak gini berubah-berubah. Mungkin kalau sepengetahuan saya dari dulu itu, kalau bulan-bulan kayak gini, kayak ada bencana itu harga juga agak mahal. Kalau faktor alam kadang-kadang itu udah agenda tahunan sih. Baik. Terus apakah ada kenaikan harga secara selama beberapa bulan terakhir dan apa penyebabnya tuh Pak? Iya, yang saya paling Berarti sekarang harganya kan kayak semacam lagi cabai itu kan, saya bicara cabai gitu ya, karena harganya lagi mahal tuh, karena kadang-kadang biasa agenda tahunan itu kendala dari cuaca, karena kadang-kadang kalau pengiriman ada di sananya banjir gitu. Karena pengirimannya telat, jadi ada bencana banjir itu biasanya. Jadi harganya bisa naik lah gitu. berarti penyebabnya karena lagi cuaca banjir gini ya Pak. Oke, baik. Cuaca pengiriman telat. Kalau cuacanya bagus ya orang normal aja. Kondisi ini membuat pasar tradisional terasa berbeda dari biasanya. Akibatnya, sebagian pembeli mulai membandingkan kondisi pasar dengan swalayan yang lebih stabil. Di swalayan, sistem logistik yang lebih besar dan terstruktur membuat pasokan cenderung lebih terjaga. Meskipun tetap ada barang yang kosong, tetapi frekuensi dan dampaknya tidak sebesar di pasar tradisional. Inilah yang membuat beberapa konsumen memilih swalayan sebagai alternatif utama ketika persediaan di pasar menurun. Mengapa Ibu memilih berbelanja di pasar tradisional? Ya karena harganya lebih murah, lebih terjangkau lah harga mah. Bisa diturunin gitu kan, kalau gitu kan udah ada bandrolnya gitu. Nah. Terus yang kedua itu faktor apa yang mempengaruhi keputusan Ibu saat memilih tempat belanja? Apakah karena faktor harga, kenyamanan, kelengkapan barang, atau faktor yang lainnya?
kelengkapan barang sama harga sih. Kalau kenyamanan mah ya emang gak nyaman becek kan. Udah itu aja. Oke. Terus selanjutnya bagaimana menurut Ibu perbandingan harga antara pasar tradisional sama swalayan? Agak jauh sedikit sih, beda sedikit. Cuma ya kalau kita lebih belinya banyak, jadi lebih terjangkau lah. Berarti lebih murah di tradisional. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tuh apakah Ibu lebih nyaman berbelanja di swalayan atau di pasar tradisional? Kalau masalah nyaman sih nyaman di swalayan ya, adem, sinian becek. Cuman kan kalau masalah harga tadi Ya, jadi lebih milih di tradisional. Nah, yang terakhir nih, bagaimana pengalaman Ibu terkait kebersihan dan kenyamanan di antara dua pasar tersebut? Kalau di swalayan sih bersih, nyaman gitu ya. Cuman kalau di pasar Rau kan tradisional kan becek, kotor juga kan, panas. Cuman masalahnya di harga itu juga ya. Udah. Oke, itu aja wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Situasi ini memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan bukan hanya tantangan di tingkat nasional, tetapi juga sangat terasa di tingkat lokal, tempat di mana masyarakat berbelanja setiap hari. Kesulitan yang dialami pedagang dan pembeli di pasar tradisional menunjukkan betapa rentannya rantai pasokan ketika ada perubahan mendadak. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan dengan memastikan semua jalur distribusi, baik pasar tradisional maupun swalayan, bisa berjalan stabil dan saling mendukung. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Aulia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya izin mau wawancara Ibu sebagai salah satu orang yang pengunjung ke supermarket Ibu. Boleh tahu nama ibunya siapa? Nopianti. Oke, saya izin bertanya ya Ibu. Ibu ini kenapa sih lebih memilih belanja di sini dibandingkan di pasar tradisional gitu, Bu? Pertama, mungkin lebih fresh ya, sayurannya, buah-buahannya, terus kadang sama pasar tradisional itu ada yang lebih mahal di sana, ada juga yang lebih murah di sini. Jadi dipilah-pilih aja gitu. Oke. Kira-kira menurut Ibu ada gak sih faktor yang mempengaruhi keputusan Ibu sehingga Ibu tuh lebih memilih supermarket sebagai pilihan Ibu gitu? Karena tidak ada tawar-menawar. Oke. Jadi saya orangnya tipenya mau harga pas aja gitu kan. Kalau di pasar suka ada tawar-menawar, saya mah nggak bisa. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Ibu ada gak sih perbandingan harga antara pasar tradisional dengan pasar yang di sini, Bu? Tentunya ada ya. Kata saya tadi, kalau misalkan dari sayuran memang lebih segar. Tapi kalau bandingkan harga memang mungkin lebih murah pasar tradisional. Tapi kita ngelihat ke segaran itu sendiri gitu ya dari sayurannya. Menurut Ibu sendiri lebih nyaman berubah jadi swalayan atau pasar tradisional gitu? Gimana? Lebih nyaman di pasar tradisional atau pasar swalayan seperti ini, Bu? Kalau lebih nyaman mungkin ini ya, lebih bersih. Tapi sekarang banyak sih ya pasar tradisional juga udah perbaikan kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Ibu pengalaman terkait kebersihan dan kenyamanan di antara dua pasar tersebut tuh seperti apa, Bu? Perbedaannya? Iya, kenyamanan ini seperti apa? Kalau di sini mungkin lebih bebas bawa anak-anak, bisa lebih luas gitu ya, cari sesuatu lebih lengkap mungkin kayak gitu. Jadi terus lebih mudah. Kalau di pasar tradisional suka agak sulit ya kalau bawa anak-anak juga ribet kayak gitu aja sih. Oke, mungkin itu saja Ibu pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Bu, maaf mengganggu waktunya. Pada akhirnya, di tengah tantangan yang sering muncul akhir-akhir ini, Indonesia dituntut untuk menjaga pasar tradisional dan swalayan tetap berjalan, agar setiap keluarga tetap bisa menemukan apa yang mereka butuhkan, tanpa harus takut pada kelangkaan yang semakin sering muncul.